Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam satria tanan, salam perdamaian bagi seluruh pesilat Indonesia. Oke teman-teman, Taritan 91 kali ini silaturahmi bersama dengan Mas Lerur, salah satu yang membawa pagar nusa di Anukoyah Pondok Pesantren, khususnya tempatnya di sini teman-teman. Di Pondok Pesantren ini ternyata ada perguruan pagar nusa. Dari tahun berapa Mas dulu Mas? Kemarin aktifnya di tahun 2017. 2017. Angkatan pertama. Oke, kita lanjut ya. Kita perkenalan dulu dengan beliau. Monggo Mas. Perkenalan dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap saya Nailur Ridho, atau jika dikasih gelar karena saya sudah lulus sarjana, jadi ada imbuhan SUD, sarjana usuluddin. Terus nama panggilan ada yang panggil saya Nailur, ada yang Ridho, terus ada Ilung juga ada. Jadi tapi mayoritas dari mereka yang panggil nama saya itu Nailur. Nailur. Kemudian untuk Tetala, saya lahir di Sumeneb 10 Juni 1991. Jadi untuk sekarang genap 29 tahun. Cocoknya sudah cari pasangan atau ini, tapi masih proses. 91 itu Mas lahirnya perguruan saya itu Mas. 91. Iya, 91. Jadi gini Mas, kami silaturahmi di sini khususnya menyambung silaturahmi antar sama perguruan. Ada beberapa pertanyaan Mas yang ingin saya tanyakan dari sampean sendiri. Tadi sudah mengenalkan nama dan alamatnya teman-teman. Sekarang kita tanya-tanya, dulu kenapa kok tertarik gitu Mas ikut pencak silat? Kenapa tertarik ikut pencak silat? Nah, untuk saya pribadi karena tanah kelahiran saya itu di Madura, atau lebih khususnya rumah saya itu di pelosok. Jadi ada istilah kewajiban lah untuk saya untuk belajar pencak silat. Karena kenapa? Beruntung sekali jika kita artinya seperti ini Mas. Itu saya itu kenapa saya mewajibkan belajar pencak silat itu karena ketika saya berada di rumah istri atau di mana-mana saja, karena itu sifatnya untuk melindungi diri kita sendiri. Saya ingin tanya Mas, kebetulan di sini kan perguruan pagar nusa. Apakah sampean dulu pernah ikut perguruan lain sebelum di pagar nusa? Pernah. Dulu itu saya mulai belajar silat atau bela diri itu sejak saya berada di Ponpes ini, di Ponpes Anukoyah. Saya masuk pondok 2006. Jadi pertengahan 2007 saya masuk IKAI, Institut Karate-Do Indonesia. Tapi karena ke belakang anggotanya semakin menurun, akhirnya tidak aktif, bisa dikatakan tidak aktif untuk daerah Late. Untuk di daerah Nirmala waktu itu, dan sekarang daerahnya sudah menjadi Luktara. Itu masih kayaknya sekarang masih berjalan. Pelatihnya juga kita harus mendatangkan dari luar. Dari luar gitu. Nah, kan sekarang sudah di pagar nusa ini Mas. Coba mungkin saya pengen tahu juga Mas secara singkat, perguruan pagar nusa ini gimana profilnya gitu Mas? Untuk profil tahun berdiri pagar nusa itu pada tanggal 3 Januari 1986. 3 Januari 1986 ya Mas? 1986. Pendirinya Mas? Pendirinya itu Gus Maksum Jauhari. Pondok Pesantren Lirboyo.
Berarti pusatnya di Lirboyo, Mas? Pusatnya di Lirboyo, namun rata-rata di daerah sana sekarang alirannya itu Gasmi. Gasmi. Untuk yang di sini kita, karena saya sempat menekuni di Jember, dan rata-rata di Jember itu alirannya Pagar Nusa Ababil. Jadi pernah menetap di Jember sama? Kemarin sempat di Jember selama 3 tahun. 3 tahun. Tapi untuk masuk Pagar Nusa itu saya tahun 2009. 2010 saya masuk Pagar Nusa. Kebetulan kemarin ada tugas pengabdian di Pondok Pesantren Batu-Batu di sana. Dan kebetulan guru besarnya ada di Guru Besar Ababil ada di tempat saya mengabdi. Saya pengen tahu, Mas, kan sekarang saya ada di Pondok Pesantren An-Nuqayyah di sini, Mas. Juga pengen tahu sejarahnya sampean yang bawa Pagar Nusa di sini dan sampai saat ini berkembang di Pondok Pesantren An-Nuqayyah daerah Sumeneb itu seperti apa, Mas, ceritanya, Mas? Setelah 3 tahun saya di Jember, 3 tahun, nah, kemudian saya pulang balik lagi ke An-Nuqayyah. Saya itu sempat mendengar dauh dari salah satu masyayikh. Artinya beliau menyampaikan kalau Pagar Nusa itu tidak apa-apa di sini di Ponpes An-Nuqayyah, karena itu memang punya NU, pencaksilat NU. Akhirnya saya mempunyai peluang besar untuk mengajukan PSNU Pagar Nusa untuk aktif di An-Nuqayyah. Akhirnya karena saya kenal dengan salah satu masyayikh, artinya yang muda, kebetulan beliau ada di Biro Pengembangan Minat dan Bakat Santri. Jadi saya masuk ke beliau dulu, lalu beliau mengajukan ke ketua pengurus Yayasan An-Nuqayyah. Oh, seperti itu. Setelah itu di ACC langsung buka pendaftaran. Itu pendaftaran pertama sekitar 290 orang. Yang langsung gabung ya? Angkatan pertama. Angkatan pertama. Sekarang sudah angkatan ketiga. Angkatan ketiga. 2016 ya, Mas? 2017. Oh, 2017 yang ada di, berarti itu masuk baru juga berarti, Mas? Kalau di, untuk aktifnya di An-Nuqayyah itu masih baru, masih 3 tahun. Dan sekarang masih untuk angkatan pertama proses pengukuhan pelatih seperti itu. Itu tadi teman-teman pengenalan secara singkat khususnya Pagar Nusa yang ada di daerah di Pondok Pesantren An-Nuqayyah di sini. Selanjutnya saya pengen nanya lagi, Mas, tentang sampean mesti ada pengalaman tuh ketika kita belajar bela diri itu dari awal sampean sampai saat ini dan juga menjadi British di sini, pengalamannya itu seperti apa, Mas? Pertama, pengalaman saya waktu saya urut ya. Iya, saya urut dari tahun 2000 pertengahan 2007. Pertengahan 2007 saya masuk IKAI, Institut Karate-Do Indonesia. Setelah IKAI itu saya pernah di PSHT juga. Oh, pernah. 1 tahun. Terus ada setelah PSHT saya privat, otodidak, saya belajar sendiri seperti capoeira, kungfu dan semacamnya. Oh. Di Cipta Sejati saya pernah juga 1 tahun juga di CS. Bukan maksud saya untuk jajal atau coba-coba masuk perguruan ini, enggak, karena ada halangan istilahnya di situ. Saya masuk IKAI, masuk karate itu seperti yang tadi, seperti di awal, karena anggotanya menurun dan pelatihnya mendatangkan dari luar, itu pun kalau bisa hadir. Kemudian waktu saya di PSHT, karena ada beberapa permasalahan yang sifatnya internal dan kebetulan tidak ada restu dari orang tua, akhirnya saya keluar dari PSHT. Terus di Cipta Sejati, nah, kalau di Cipta Sejati terus terang saja, karena saya kurang semangat lah di situ. Akhirnya saya mengundurkan diri saja daripada cuma Mengikuti. latihan cuma ikut-ikutan juga gitu.
Kemudian saya itu bertanya-tanya perguruan apa yang sekiranya bisa melatih fisik dan melatih spiritualnya atau kebatinannya. Jadi saya menemukan Pagar Nusa. Jadi tahun 2009 karena ada teman dari Jember, beliau Mudassir namanya, Mudassir dan Yofi. Jadi dia yang mengenalkan ke saya perguruan Pagar Nusa. Akhirnya 2009 saya masuk Pagar Nusa. Berarti ikutnya di Jember ya Mas? Ikutnya di sini. Ikutnya di sini. Iya, 2 orang itu yang melatih saya. Di sini berarti di pondok ini. 2009 tapi artinya bukan latihan fisiknya. Seperti itu. Bukan latihan fisiknya. Kemudian akhirnya 2009 saya bisa silaturahim ke guru besar Pagar Nusa Ababil seperti itu di Jember. Itu tadi teman-teman pengalaman dan sharing-sharing dengan Mas Taylor di sini sampai mendirikan ranting Pagar Nusa yang ada di Pondok Pesantren An-Nuqayyah di sini. Mungkin terakhir Mas, kesan-kesan dari sampean untuk teman-teman pencak silat yang lain. Untuk pencak silat. Sama seperti kemarin di kontennya Mas Amin ya. Oh iya, pernah masuk kontennya Mas Amin juga di sini. Yang pertama sebagai seorang pendekar ataupun pesilat, yang pertama memang yang harus dikedepankan adalah akhlakul karimah, etika ataupun moral dalam kemasyarakatan. Karena tanpa akhlak semuanya akan istilahnya tidak karuan seperti itu. Yang kedua, kita itu tak perlu atau tidak usahlah fanatik terhadap perguruan. Karena sekarang itu sedang viral-viralnya itu kasus ini, entahlah itu. Kenapa saya bilang fanatik? Contoh yang fanatik ke perguruan sepertinya akan menjadikan bela diri itu sebagai solusi dari semua masalah. Seperti itu. Artinya contoh dari fanatik. Terus kalau misalkan ada permasalahan, monggo silakan duduk klarifikasi. Kalau bahas di sosmed itu kapan selesainya? Bahas permasalahan perguruan A dan perguruan B itu dibahas di sosmed, diupload. Akhirnya komentarnya isinya saling caci maki. Caci ini, caci maki ini, itu dan semacamnya. Jadi itu kita tidak usah terlalu fanatik ke perguruan. Kenapa kita tidak fanatik ke agama kita, agama Islam kita seperti itu. Ngaji, sholat seperti itu. Sudah cukup Mas. Cukup. Itu tadi teman-teman pesan-pesan dari Mas Taylor, semoga bermanfaat. Lain kali mungkin kami silaturahmi kembali Mas dengan Pagar Nusa yang sangat ditunggu kedatangannya. Sangat luar biasa sekali dari sambutan beliau tadi. Dari minggu kemarin saya kontak dengan beliau dan baru sempat kali ini karena saya masih di Bangkalan kemarin itu Mas. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa yang belum subscribe dulu channel Tretan 91. Semoga channel kami semakin berkembang. Terima kasih. Salam pencak silat, salam satu retanan, salam perdamaian bagi seluruh silat Indonesia. Kami dari pencak silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar tidak ketinggalan info dari channel Tretan 91. Salam Setongder.